Selamat siang anak-anak kelas 7. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini? Iya. Siap, Bu. Iya, anak-anak. Kalian tentu pernah berpiknik ya, bertamasya. Misalnya ke Parangtritis, ke Tawangmangu, ke Dieng, ya. Untuk kan selama pandemi kalian pasti jenuh ya di rumah, kemudian tidak pernah bisa pergi kemana-mana, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa main bareng teman, ya. Meskipun sekolah pun hanya terbatas PTN-nya. Nah, ketika di Solo dan sekitarnya sudah mulai pelonggaran, ada pelonggaran karena kalian boleh pergi, pasti kalian juga memanfaatkan bersama keluarga mungkin dengan teman-teman untuk pergi. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang iklim, tentang curah hujan, dan sebagainya. Nah, kita akan belajar saat ini tentang suhu atau temperatur. Nah, untuk itu, maka Bu Tere supaya kalian mudah untuk memahami apa itu suhu dan hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari, kalian bisa membacakan, dulu Bu Tere sudah memberi tugas untuk menceritakan dalam bentuk narasi saat kalian pergi bertamasya atau berpiknik. Oke? Tapi sebelum itu, ya, Bu Tere ingatkan untuk memulai kegiatan pembelajaran ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Maria, kamu yang memimpin doa untuk siang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Maria. Nah, tadi Bu Tere ulang ya, kalian kan sudah piknik mungkin ya, atau sudah pergi kemana, keluar rumah, keluar kota ya, untuk menikmati longgarnya level PPKM kita. Ya, coba siapa yang sudah pergi atau piknik atau tamasya? Mungkin Maria sudah piknik atau pergi kemana? Sudah menyiapkan narasi? Ya, kalau sudah, coba kamu ceritakan. Ya. Yuk, Mariam. Piknik Tawangmangu. Pandemi COVID-19 membuat aku jenuh karena tidak ruhut teman-teman. Di Kota Solo turunnya pun hanya PTM. Karena sekolah boleh dibuka, maka banyak tempat buka. Aku dan keluarga memilih piknik ke Tawangmangu karena udaranya yang segar dan pemandangannya yang indah. Hari berangkat dari rumah setelah terasa menyenangkan selama perjalanan. Akhirnya setelah perjalanan berkelok-kelok menanjak, kami sampai di Tawangmangu. Berdingin saat kami di udara terbuka. Benar untuk menjaga. Nah, Maria sudah selesai membacakan narasinya saat piknik ke Tawangmangu. Tadi ceritanya dia ke Tawangmangu bersama keluarga, jalannya berkelok-kelok. Berarti menanjak ya. Menanjak. Jadi iya, dari Kota Solo ke Tawangmangu berarti menanjak. Dan di sana rasanya bagaimana tadi Maria ceritamu? Dingin, Bu. Oh, dingin. Ya, coba sekarang siapa yang berbeda, pikniknya berbeda tempat? Siapa yang berbeda tempat? Saya, Bu. Oh iya, Lintang. Lintang, kamu pergi piknik kemana? Saya pergi ke Pantai Parangtritis, Bu. Oke, yuk kamu ceritakan. Pergi atau piknikmu ke Pantai Parangtritis. Pengalaman saya di Pantai Parangtritis. Ketika liburan semester 1, aku dan keluarga berlibur ke Pantai Parangtritis. Cuaca Parangtritis saat itu sangat panas, namun saya sangat senang bisa menikmati keindahan pantai serta gelombang yang ada di sana.
Kondisi sekitar Pantai Parangtritis juga sangat ramai pengunjung pada saat itu, serta dikelilingi oleh penjual oleh-oleh di sekitarnya, sehingga saya sangat menikmati keadaan saat itu. Ya. Jadi tadi kamu bisa merasakan bahwa di Pantai Parangtritis rasanya bagaimana? Panas, Bu, cuacanya. Nah, kalau cuacanya panas, berarti suhunya bagaimana? Rendah atau tinggi? Tinggi, Bu. Oke. Tadi Maryam pergi kemana tadi kalau Maryam? Tawangmangu, Bu. Rasanya bagaimana? Suhunya? Kamu ceritakan rasanya dan suhunya bagaimana kaitannya? Suhunya rendah, cuacanya terasa dingin. Betul, ya. Kita kalian bisa menyimpulkan ya. Sekarang ke Kanesa. Kanesa mana ya? Open mic di mana? Kanesa, kamu coba simpulkan dari cerita kedua temanmu tadi, dari Lintang dan Maryam, bagaimana kesimpulanmu? Salah satu temanmu pergi ke Tawangmangu, salah satu pergi ke Parangtritis. Bedanya apa? Dilihat dari rasa, kemudian rasa yang dirasakan oleh keduanya, kemudian suhunya, ketinggian tempatnya, bagaimana? Coba Kanesa kamu simpulkan dengan kata-katamu sendiri. Kalau Maryam Tawangmangu, suhunya rendah dan dingin. Kalau Lintang pergi ke Parangtritis, suhunya tinggi dan keadaannya panas. Oke, ya. Jadi itu kesimpulan untuk hari ini ya, bahwa kalau daerahnya itu panas, daerahnya rendah, suhunya tinggi. Ya, kalau daerahnya tinggi, di ketinggian suhunya rendah. Maka sekarang kita akan belajar tentang teori dan rumus Bragg, ya, yang berkaitan dengan suhu dan ketinggian. Ya, teori dan rumus Bragg. Ya. Nah, coba Lintang, kamu baca menurut teori Bragg bagaimana itu di PowerPoint-nya? Teori dan rumus Bragg oleh Ya, langsung aja menurut teorinya. Teori. Ya. Teori Bragg, semakin tinggi suatu tempat, suhu udara akan semakin turun. Setiap naik 100 meter, maka suhu udara akan turun 0,61 derajat Celcius. Rumus teori Bragg adalah Ya, kalian belum bisa membaca, ya. Kita simpulkan dulu yang pertama. Jadi menurut teori Bragg, ya, kalian pahami dulu, semakin tinggi suatu tempat, suhu udara akan semakin turun. Nah, tadi kan kalian pergi, ada yang pergi ke Parangtritis, ada yang pergi ke Tawangmangu. Karena Tawangmangu letaknya lebih tinggi atau lebih rendah dari Parangtritis? Parangtritis dengan Tawangmangu lebih tinggi yang mana? tinggi Tawangmangu. Nah, karena tinggi Tawangmangu berarti suhunya lebih dingin di mana? Lebih dingin Parangtritis atau Tawangmangu? Iya, lebih dingin Tawangmangu. Betul. Nah, ini sesuai dengan teori Bragg, bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara akan semakin turun. Setiap naik 100 meter, ya, setiap naik 100 meter, itu suhu akan turun 0,61 derajat Celcius. Jadi semakin tinggi suatu tempat, suhunya akan semakin dingin atau panas? Dingin. Oke, pintar. Nah, sekarang kita akan lihat rumusnya, cara menghitung. Ya, TX sama dengan TO dikurangi 100H, ya, 100 ketinggian, kali 0,61 derajat Celcius. Ini Bu Tere betulkan dulu coba. Betulkan rumusnya. Oke, coba. Ya, ini maksudnya X dibagi 100. Bentar.
kita sudah. Nah, rumus teori Bragg ya, yang betul ya, adalah TX sama dengan TO. Di situ Bu Tere mungkin salah mengetiknya. TO dikurangi H plus 100. Ini deh. Ini. Ya. Kelihatan tidak? Ya, saya ulangi ya. Saya tebalkan ya. Iya, kelihatan. Bentar. Lihat. Nih, yang betul ya. Rumusnya ini. Ya. TX. Saya ulangi. TX adalah suhu pada ketinggian suatu tempat yang akan kita cari. Ya. Kemudian itu bisa didapat dari TO. TO itu adalah suhu, T itu artinya temperatur, suhu pada 0 meter DPL. 0 meter DPL itu pantai, daerah pantai ya. Itu 0 meter DPL itu di atas permukaan laut. Ya. Kemudian dikurangi H per 100. H itu ketinggian yang dicari. Kemudian kali 0,61 derajat Celcius. Kenapa 0,61? Karena 0,61 kelihatan. itu kelihatan. Ini Blur, Bu. blur. Coba. Biar nggak blur bagaimana ya? Supaya kalian jelas ya. Nah, ini dah. Nih, TO udah kelihatan? Sudah. Ya, TO dikurangi H per 100. Nah, kali 0,61 derajat Celcius. TO dikurangi H per 100 kali 0,61 derajat Celcius. Rumusnya. Nah, udah ulangi? Ya. TO, nah itu adalah temperatur atau suhu 0 meter DPL. Nah, 0 meter DPL itu artinya 0 meter di atas permukaan laut. Ya, di permukaan laut itu namanya 0 meter DPL. Kemudian H per 100, H itu ketinggian yang kita cari nanti berapa? Dibagi 100 karena naiknya tadi setiap 100 meter. Ya. Kemudian kali 0,61 derajat Celcius. Ya, 0,61 derajat Celcius itu adalah suhu turun setiap naik 100 meter. Jelas? Jelas. Ya. Nah, sekarang Bu Tere akan memberi contoh soal. Perhatikan. Sebuah lokasi itu 0 meter permukaan. Coba dibaca Kanesia. Yuk, dibaca soalnya. Yuk, Kanesia. Ada Kanesia? Lintang aja, Kanesia? Kanesia dengar enggak? Ya lintang, coba lintang. Kamu baca lintang. Ini lintang. Contoh soal, lokasi X berada pada 0 meter permukaan laut bersuhu 30 derajat Celcius. Lokasi lain, Y berada pada ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Berapakah suhu di lokasi Y? Ya, perhatikan caranya. Ya. Perhatikan pembahasannya. Ya. Diketahui suhu di X. Tadi X itu kan suhu di 0 meter DPL, ya. 30 derajat. Ya. Ditanyakan suhu pada lokasi Y. Ya, lokasi Y itu berapa? 300 meter. Nah, kok bisa dapat ini? Bu Tere akan menjelaskan cara menjawab. Nah, ya, perhatikan. Suhu 0 meter DPL 30 derajat. 0 meter DPL tadi apa artinya, Lintang? Di bawah permukaan laut. Di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Yeah. Kemudian tadi kita mencari suhu pada ketinggian berapa?
300 300 meter. meter. Nah, dibagi 100. Tadi kan setiap naik 100 meter toh. Nah, 300 dibagi 100 dapat Iya, angka Bu. berapa? Minimal harus 75 itu. Nanti Pak. 3. 3. Angka 3 kemudian kali 0,61. Ya, diperoleh 1,83 derajat. Ya, 30 derajat dikurangi 1,83 adalah 28,17. Ini nanti kalau Jadi, kalau suhu di 0 meter DPL 30 derajat, maka suhu pada ketinggian 28,17 derajat. 17 derajat. Belum jelas? Perhatikan sini. Tadi suhu di temperatur 0 meter DPL berapa? 30 cm ya? 30 cm. 30 derajat. Betul. Kemudian kita akan mencari suhu pada ketinggian berapa? 300 meter. Maka masukkan rumusnya. Kan kita cari suhu 30 derajat yang 0 meter DPL, ya kan, Nak? Kemudian 300 dibagi 100. Ya, 300 itu suhu pada yang kita cari tadi, gitu. Kemudian dibagi 100 kali 0,61 derajat. 30 derajat dikurangi 3 kali 0,61 kan 1,83. 30 dikurangi 1,83 28,17. Kalian pasti tanya hitungannya caranya bagaimana, Bu? Nah, Bu Tere menuliskan caranya, ya. Coba perhatikan cara menghitung, ya. 1,83 7128,17. Bentar. Bagaimana cara misalnya kalian kok bisa dapat angka 28,17? Ya, kalian caranya seperti ini. Oh iya, Bu. Ya, perhatikan. 30 gitu dikurangi 1,83. Nah, ini dimisalkan angkanya 10. Nah, ini 10 dikurangi 3 berapa? 7 toh? 7. Kan tadi dikurangi 1 berarti di sini ada angka 9 ya. Kan dia ibaratnya 10 sudah dikurangi 1 9 ya. 9 dikurangi 8 berapa? 1. 1. Tadi ini dikurangi toh? Dan dikurangi 1 toh? 1 dikurangi 1? 9. Nah, 10 dikurangi 1 tadi 8. Nah, terus ini kan tadi dikurangi jadi 2. Bisa memahami? Ya bisa, Nah, Bu. iya. Kalau bisa berarti Bu Tere akan memberikan soal pada kalian. Kalian bisa menghitung coba ya. Nih, ya. Yuk kita bisa. Sekarang yang Bu Tere ganti adalah suhu 0 meter DPL-nya 27 derajat. Ya. Suhu pada 0 meter DPL adalah 27 derajat Celcius. Tentukan suhu pada ketinggian, ada 4 soal ya. Yang 500 meter, 750, 1000 dan 1300. Ya, tadi Tawangmangu itu dingin itu karena letaknya di atas 1000. Jadi tepatnya kalau Tawangmangu itu 1330 meter. Nah, berapa? Kita cari, kita hitung mulai dari A dulu. Yuk, cepet-cepetan menghitungnya. Gunakan rumus tadi. TX sama dengan TO dikurangi H per 100. Yuk, mulai menghitung. Yuk, yang A dulu yuk. Kita kerjakan bersama-sama cepet-cepetan. Coba. Yang A, TX. Ya, kita mencari suhu pada ketinggian 500 meter. Gitu. Suhu pada 500 meter di atas permukaan laut, tapi diketahui yang 0 meter DPL-nya 27 derajat. Gitu? Nah, berapa? Kita hitung bersama-sama. Kita kerjakan bersama-sama. Ya. Coba. Nanti yang nomor yang A, Mariam dulu atau Lintang dulu atau Kanesha dulu, cepet-cepetan ya. Ya. TX tadi ya kita cari suhu pada 500 meter yang pertama. Kita bagi dulu 500 dibagi 100
Ya kan? Gitu. Iya. 27 derajat dikurangi 500 bagi 100 kali 0,61 derajat Celcius. 500 bagi 100 berapa? Lintang? 5. 5. Berarti 5 kali 0,61 ya? Berapa? Iya, Bu. Iya, ya hitung dulu. 3,05. 3,05. 3,05 berarti 27 dikurangi 3,05. iya berarti berapa? 23,95. Ya, yuk terangkan bagaimana cara kamu memperoleh. Ayo, Lita. Yuk. Saya langsung Yuk, Maria atau Lintang yang menerangkan yang A. Tapi kan gambarnya Yang A, TO-nya 27 dikurangi Betul. dikurangi 500 dibagi 100 dikali 0,1. Berarti 500 dibagi 100 5 dikali 0,61 hasilnya 3,05 derajat Celcius. oke, terus 27 derajat dikurangi 3,05 derajat Celcius hasilnya 23,95 derajat Celcius. oke, 23,95. Pintar. Sekarang untuk yang B. B ini dicari pada ketinggian 750 meter dengan 0 meter DPR-nya sama, 27 derajat Celcius. Yuk, coba kamu terangkan bagaimana cara memperolehnya. Mariam ya. Mariam, ya coba Mariam. Mariam atau Kanisha? Jadi ini yang dibagi adalah 750-nya ya. 750-nya dibagi 100 dulu. Kamu bisa menghitungnya, Mariam, Kanisha. Nanti kalau kamu sudah bisa, kamu open mic dan kamu jawab. 750 dibagi 100 berapa? Kemudian kalikan 0,61. Kemudian hasilnya itu dikurangkan dari 27. Ya. Sudah ketemu belum? Prosesnya kalian seperti tadi yang Bu Tere terangkan. Ya. Mariam sudah menemukan? Atau Kanisha? Belum, Bu. Oh, belum. Atau Lintang sudah belum? Putus-putus suaranya. Oh, suaranya putus-putus. Ya. Bu, saya izin live sebentar, lalu saya masuk lagi, boleh, Bu? Suaranya Kemana? kecil. Oh ya, ke kamar kecil. Jawab, boleh. Ke kamar kecil, tapi jangan lama-lama ya. 2 menit aja ya. Boleh. Boleh, Nak. Kamar kecil dulu. Kenapa? Boleh. Ke kamar kecil dulu. Yeah. Boleh, Nak. Lintang sudah menemukan? Sudah, Bu. Oh iya, coba. Lintang. Iya, Lintang. Kamu jawab Tang. Bentar. TO-nya sebentar, Bu. Bentar, kayaknya salah. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Harus dihitung pelan-pelan. TO-nya itu 27 derajat. Ya, TO itu temperatur di 0 meter. Oke, yang dicari TX-nya itu pada ketinggian 500 meter. Ya. Nah, 750. Iya. Yang dicari di 750 meter. 1 jam, pemenang 1 jam. Jadinya 7,5
7,5 dikali 0,61. Hasilnya 4,575, Bu. 77,5 kali Kali 0,61. hasilnya Hasilnya 4,575. Terus 4,575. Jadi Ya, terus 27 derajat dikurangi 4,575, hasilnya 22,425 derajat Celcius. Bu. pintar. Apakah Maryam dan Kaneisha belum jelas? Belum. Ya, nanti kalau Maryam belum jelas, perhatikan lagi. Yang belum jelas yang mana, Maryam? Mulai dari tadi 750 dibagi Oke, ya. berapa? Iya. Koneksinya jelas. Oh iya. 750 dibagi 100. Berapa, Maryam? 7,5. Betul, pintar. Mengapa dibagi 100? Kan setiap naik tadi 100 meter kok, suhu turun toh. Nah, berarti rumusnya 750 bagi 100, 7,5. Kemudian dikalikan 0,61 derajat. Karena itu sudah rumus tadi. Ya kan, Maryam? Iya. Yes. Hasilnya tadi sudah dihitung oleh Lintang 4,575. Ya kan? Kemudian karena suhu di 0 meter DPL 27 derajat, ya toh? 27 dikurangi 4,575, Lintang sudah menghitung 22,425. Jadi kalau suhu 0 meter DPL 27 derajat, maka suhu di ketinggian 750 meter adalah 22,425. Jadi suhunya semakin dingin. Ya, ketinggiannya semakin tinggi, semakin naik, tapi suhunya semakin turun. Sesuai dengan teori Bragg, bukan? Sesuai dengan pengalamanmu tadi, toh? Iya, ke Tawangmangu pasti akan lebih dingin ya daripada di Parangtritis. Oke, masih ada 2 soal. Pada suhu 27 derajat di 0 meter DPL, berapa suhu pada ketinggian 1000 dan 1300? Yo, coba. Kaneisha dan Maryam tadi kan sudah bisa. Berarti 1000-nya dibagi berapa, Maryam? Kaneisha. 1000 dibagi 100. Nah, oke. Yuk, coba Maryam dihitung dulu ya. Ya. Ya, begitu juga Lintang dan Kaneisha. Ya, yang lain bisa menghitungnya. Ya, menghitung sesuai rumus. Ya, sesuai rumus. Siapa ya cepet-cepetan sudah bisa? Maryam sepertinya sudah bisa. Sudah bisa menghitung, Maryam? Bentar, Bu, masih menghitung. Oh, masih menghitung. Derajat sama dengan Jadi waktunya tinggal dikit. Oh iya, ya. Anak-anak, karena kamu sudah bisa menghitung pada rumus dengan rumus itu, nanti 2 tugas itu C dan D dikerjakan ya sebagai tugas. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Begitu ya? Ya. Jadi kita simpulkan bahwa teori Bragg berlaku saat kalian betul-betul menjalankan piknik dan tamasya. Kalian merasakan dingin kalau di tempat yang tinggi dan panas di tempat yang rendah. Berarti sesuai ya? Ya. Baiklah, kita akan akhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Kemudian gantian sekarang Lintang yang menutup dengan doa. Ayo Lintang kamu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Iya. Selamat siang anak-anak, selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat serta jaga progres. Oke? Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Sama-sama. Ye.